wa sahbihi wa mawalah bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabatku jamaah majelis ilmu kajian rutin Masjid Jami As-Salam Wikang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang penuh barokah ini kembali kita dapat berkumpul, bertatap muka, bermuajahah di dalam majelis ilmu yang penuh barokah dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masih di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona yang masih mewabah di negara kita secara umum maupun Balikpapan secara khusus, ya, di mana kita menyaksikan ujian ini tentunya diberikan oleh Allah pasti mengandung hikmah, ya. Dan kalau kita berbicara tentang hikmah, ya teman-teman yang dimuliakan Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu, maka ungkapkanlah. Beberapa ahli tafsir mengatakan ungkapkan di sini maksudnya adalah ungkapkan hikmah di belakang itu semua. Karena tidak ada sesuatu yang gratisan di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk hikmah dari terjadinya suatu musibah, termasuk hikmah dari terjadinya sesuatu ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, teman-teman yang dimuliakan Allah, adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang bertakarrub kepadanya. Jadi dengan ujian itu, orang-orang yang beriman itu bukan makin menjauh dari Allah, tapi justru ia makin mendekat kepada Allah. Jadi semakin diuji, semakin dekat. Semakin diuji, semakin dekat. Karena terkadang ujian itu menjadi tanda kalau Allah mencintai kita. Kok bisa Pak Ustadz, orang cinta kok diuji? Logika simpelnya begini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya punya anak. Kemudian anak saya itu bermain dengan anak tetangga. Mainnya mandi air paret, ya, air kotoran, air selokan. Ya tentu ketika Ustadz datang, Ustadz marah besar. Uniknya, ketika Ustadz marah, yang pertama kali Ustadz jewer itu adalah telinga anak saya sendiri, bukan anak tetangga. Ya, padahal kalau ditanya lebih cinta mana, anak sendiri atau anak tetangga, pasti jawaban kita adalah mencintai anak sendiri. Tapi kenapa kita menjewer anak kita? Agar dengan jeweran itu, teman-teman, membuktikan satu, betapa kita mencintai anak kita, dan yang kedua adalah agar anak kita makin introspeksi diri, makin berbenah diri bahwa perilaku yang sedemikian itu adalah perilaku yang salah dan tidak dibenarkan. Nah, sebenarnya kurang lebihnya seperti itu. Makanya Nabi Muhammad bersabda, Inallah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai seseorang, Allah akan menguji orang itu. Faman radiya falahum ridha. Barang siapa yang ridha, maka Allah akan memberikan keridhaannya kepadanya. Wa man sakhata falahumus sukhut. Namun barang siapa yang murka dengan hukum Allah, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah tertinggi dari ujian itu yang pertama adalah bagaimana Allah menunjukkan betapa Allah masih mencintai kita. Sehingga kalau kita salah, kita dijewer seperti anak kecil tadi, yang ketika dia salah maka dijewer oleh orang tuanya. Yang kedua, hikmah dari ujian itu ada agar kita bisa introspeksi diri Allah Subhanahu wa taala, dan takarub itulah yang bisa kita implementasikan dengan bertaubat, taubatan nasuha. Makanya dulu guru saya pernah berkata, "Nak, kalau kamu dapat ujian, yang terbesit di otak kamu pertama kali apa?" Jadi kalau kita dapat masalah, yang terbesit di otak kita pertama kali, saya jawab dengan guru saya bahwa yang terbesit di otak saya pertama kali adalah ingin mencari solusi. Beliau tersenyum, beliau berkata tidak. Ketika engkau mendapati satu musibah, yang terbesit di otakmu pertama kali adalah bagaimana engkau introspeksi diri, bertaubat, bermunajat, ya Allah, dosa apa yang sudah aku lakukan, maksiat apa yang sudah aku kerjakan, sehingga naudzubillahi min dzalik, aku bisa menjadi seperti ini. Semua itu pasti ada sebab, ya. Hidup ini bagaikan di dalam gua, sebagaimana Allah berfirman, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebajikan walaupun sebesar biji sawi, dia akan melihatnya, artinya mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa melakukan keburukan sekecil biji sawi pun dia akan melihatnya. Jadi apa yang menimpa kita itu adalah berasal dari diri kita sendiri. Jadi terjadinya corona ini jangan cuma disimpulkan hanya dari sisi
mohon maaf ya, ikhtiarnya saja, sibuk dengan mencari siapa yang salah, sibuk dengan mencela orang lain, mencari kekurangan orang lain, bukan. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang mukmin, teman-teman yang dimuliakan Allah, sibuk dengan diri kita sendiri. Dengan apa itu Pak Ustadz? Dengan bertaubat, taubatan nasuha. Ya, dosa apa yang kita lakukan, sampai-sampai gara-gara virus ini kita terhalang masuk ke rumah Allah. Dosa apa yang sudah kita kerjakan, sampai-sampai gara-gara virus ini kita nggak bisa berkunjung ke Baitullah. Dosa apa teman-teman? Maksiat apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan sehingga Allah begitu benci kepada kita, ya maka berangkat dari situ mari kita kembali kepada Allah, kita mendekatkan diri dengan bertaubat, taubatan nasuha. Nah tentu dalam hal taubat sebagai sebuah ibadah ini membutuhkan yang namanya ilmu, ya, membutuhkan yang namanya aturan. Maka sehingga pada malam hari ini insya Allah kita akan mencoba menyajikan satu kajian spesial yaitu berkaitan dengan kajian fikih taubat. Jadi bagaimana taubat di dalam Islam, aturan, pengertian, hakikat, syarat, dan keutamaan mengenai tentang taubat, sehingga nanti kita bisa mengetahui arti taubat yang sebenarnya, arti taubat yang tersebut. Baik, untuk poin pertama, kalau berbicara tentang taubat, kita akan mengkaji dari definisinya terlebih dahulu. Adapun definisi taubat, ya kita akan bahas dari dua sisi. Yang pertama dari sisi bahasa, yang kedua dari sisi istilah. Adapun dari sisi bahasa, taubat diambil dari bahasa Arab tawaba, ya tawaba, tawawuba, ya tawaba, yang artinya adalah bermakna rujuk. Rujuk artinya adalah kembali. Jadi taubat itu secara bahasa artinya adalah kembali. Seperti contoh misalnya kalau kita merantau ke Jakarta, kemudian kita mudik balik ke Balikpapan, ke negeri di mana kita berasal, itu secara bahasa Arab namanya tawaba, yaitu orang yang bertaubat, orang yang kembali ke tempat asal semula. Maka manusia di dalam Islam fitrahnya, teman-teman perhatikan, ini juga yang menjadi keunikan Islam, fitrah di dalam Islam, bahwa setiap manusia itu lahir dalam keadaan suci. Ya, kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap manusia itu akan terlahir dalam keadaan fitrah. Ya, jadi artinya pada dasarnya manusia itu suci. Maka dengan maksiat-maksiat yang dia kerjakan, kesalahan yang dia lakukan, dia menjadi orang yang kotor. Itu kaidahnya modelnya seperti itu. Ya bukan dibalik. Kalau beberapa agama lain kan tidak. Pada dasarnya manusia itu adalah kotor. Sehingga membutuhkan penebusan dosa. Ya, sehingga membutuhkan penebusan kesalahan dan lain sebagainya. Kalau di Islam enggak, manusia pada dasarnya suci. Maka taubat mengembalikan diri kita pada dasarnya, pada semulanya, pada awalnya, di mana kita dilahirkan tanpa membawa beban dosa. Maka taubat secara bahasa artinya adalah roja'ah, yang artinya adalah kembali. Itu arti secara bahasa. Adapun secara istilah atau secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa. Perhatikan kalimatnya udah diperluas, kalau tadi cuma kembali aja. Ini meninggalkan dosa. Khaufan billah, dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban, dengan menganggap buruk, ya, menganggap buruk, menyesali perbuatan kemaksiatannya, menganggap buruk, menyesali perbuatan kemaksiatannya, dan bertekad untuk membuka halaman yang lebih baik, atau bertekad melakukan sesuatu yang lebih baik. Perhatikan dari definisi tadi, teman-teman, meninggalkan dosa. Artinya, yang namanya taubat itu secara istilah artinya adalah meninggalkan sebuah dosa. Dosa apapun itu. Karena dosa di dalam Islam itu ada dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Ya, baik dosa kecil maupun dosa besar, kita meninggalkan dosa tersebut, ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, jangan remehkan yang kecil juga. Karena berapa banyak ya perkara yang besar itu muncul dari yang kecil. Dan juga jangan remehkan dosa sekecil apapun dosa itu, karena engkau tidak pernah tahu dengan dosa apa engkau akan masuk neraka. Sebagaimana jangan kau remehkan kebajikan, sekecil apapun kebajikan itu, karena engkau juga tidak pernah tahu dengan maksiat apa dengan kebaikan apa engkau akan masuk surga. Jadi artinya jangan remehkan dosa. Jangan mengandalkan, ini dosa kecil aja Pak Ustadz. Loh, kalau kita belajar, mohon maaf ya, mungkin kita tidak akan pernah menyangka bahwa ada orang diazab di kuburan hanya karena masalah air kencing saja. Ya, bagaimana dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW menceritakan, innahu la yu'adziban, kata Nabi ada dua kuburan. Sungguh dua kuburan itu sedang diazab oleh Allah. Ya, wa ma yu'adzibani fi kabir, dan mereka tidak diazab dengan dosa yang besar. Wa amal awal, yang pertama,
Fakana yamshi bin namimah, orangnya suka adu domba. Wa amal akhar, sedangkan yang kedua, fakana yabul wala yastanzi, orangnya suka buang air kecil tapi istinjanya nggak bersih. Coba perhatikan ya, bagaimana hanya karena masalah istinja. Istinja itu kan bahasa Arab, kalau bahasa kitanya cebok. Hanya karena masalah cebok doang gitu ya. Ternyata ada orang diazab di kuburan, bukan di akhirat, baru di kuburan saja Allah sudah mengazabnya. Wal iyadzubillah. Sehingga teman-teman kembali pada definisi taubat adalah meninggalkan dosa. Tadi Ustaz mempertegas, baik dosa kecil maupun dosa besar jangan diremehkan. Kemudian adalah khaufan lillah, itu disebabkan karena takut kepada Allah. Karena ada orang berubah, tapi karena ada unsur dunia. Contoh misalnya, ada orang berubah karena mengharapkan pujian dari calon mertuanya. Ada orang berubah karena mengharapkan pujian dari atasannya dan lain sebagainya. Ya, itu semua perubahan yang terjadi, tapi bukan lillah, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ihtisaban, dengan menganggap buruk. Jadi dia udah sadar bahwa perilakunya itu adalah keburukan yang menjijikkan, yang membuat dia menyesal dan dia membuka kembali lembaran baru yang lebih baik dalam kehidupannya. Itu arti taubat secara istilah, ya. Baik, jadi kalau gitu kita udah tuntaskan poin pertama, arti dari taubat dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian berikutnya, yang poin yang kedua adalah syarat-syarat dalam bertaubat. Ya, syarat-syarat dalam bertaubat, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau ya Majalis Ar-Ramadhaniyah, beliau pernah mengatakan ada 5 syarat dalam bertaubat. Ya, jadi dalam hal orang bertaubat itu jumlahnya ada 5 syarat. Yang pertama, ayyakuna khalisanillah liwajhillah, yaitu taubat tersebut dilakukan dengan penuh keikhlasan. Jadi ikhlas, teman-teman, ya, ikhlas itu bukan pasrah ya. Kadang orang menyalahartikan ikhlas itu pasrah, bukan. Ikhlas itu dari bahasa Arab khalis. Khalis itu khalasa, artinya adalah steril. Maka taubat tersebut murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ustaz ulangi lagi, taubat tersebut murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu yang lalu Ustaz pernah diundang ceramah ya di salah satu rutan di Balikpapan. Saya datang ke rutan tersebut. Setelah ngobrol, punya obrol, banyak kisah, banyak bicara, bla 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 dan lain sebagainya. Akhirnya ada salah satu preman, kemudian dia berkata, Pak Ustadz, Bismillah, saya mau bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Ini saya lakukan karena saya ingin membahagiakan ibu saya. Saya bilang jangan. Kalau taubatmu hanya untuk ibumu, maka taubatmu akan lemah. Taubatmu hanya untuk istrimu, taubatmu akan lemah. Kenapa? Kalau kamu taubat hanya untuk ibumu, na'udzubillah, kalau ibumu meninggal dunia, maka dengan semudah-mudahnya engkau akan kembali pada jalan kemaksiatan. Kalau engkau bertobat hanya untuk istrimu, naudzubillah, kalau andai kata suatu hari istrimu bercerai denganmu, maka engkau akan kembali pada kemaksiatan kamu. Jadi taubat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini, ini yang disebut dengan ilmu sandarannya. Ada orang kakinya keselau atau kakinya pincang, waliyadzubillah, dia nyandar di tembok beton. Dia nggak akan jatuh, teman-teman. Dia nggak akan jatuh. Tapi ada orang, ya perhatikan, ada orang kakinya sempurna, dia nyendirnya di gubuk bambu yang reot, yang sudah rapuh, dia akan jatuh. Ngerti maksudnya? Jadi problemnya bukan pada kakinya saja, tapi bagaimana sandarannya. Kalau engkau, walaupun kakimu tidak terlalu kuat, tapi engkau menyandar pada tembok beton yang kuat, maka engkau menjadi pribadi yang kuat. Tapi kalau engkau menyandar pada gubuk yang rapuh, teman-teman yang berbahagia, walaupun kakimu kencang sekalipun, engkau akan jatuh. Artinya dalam taubat, kalau sandaran kita bertaubat itu karena manusia, maka engkau akan lemah selemah manusia. Kalau engkau bertobat sandarannya karena seorang pejabat, pimpinan, maka ketika pejabat itu hilang, maka engkau akan lemah selemah pimpinanmu. Tapi kalau engkau bertobat lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni dari dalam hati keinginan untuk berubah, berbenah, menjadi pribadi yang lebih terarah, maka pada saat itu engkau telah menjadi pribadi yang benar-benar kuat, menjadi pribadi yang benar-benar taubatnya muncul dari mahabbalillah, benar-benar ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka taubat itu dilakukan secara ikhlas, ya, karena ikhlas itu
Pokoknya steril hanya untuk Allah. Nggak boleh dicampur-campur. Taubat itu hanya untuk Allah. Karena begini ya teman-teman, mohon maaf. Logika ikhlas itu seperti ini. Misalnya air mineral yang paling mahal. Air mineral yang paling mahal itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, air mineral yang paling mahal itu anggaplah air aqua. 1 galon harganya mungkin sekitar anggaplah 40.000. Kemudian Ustadz mau jualan air aqua asli ya, asli pakai shot kalau nggak percaya, asli, itu harganya 10.000. Pasti Anda akan senang banget ya. Iya Pak Ustadz, saya mau beli. Itu asli Pak Ustadz, asli. Cuman saya tetesin setetes air kencing aja. Jadi cuman ditetesin setetes air kencing aja. Kira-kira mau beli dengan harga 10.000, yang tadinya ngotot mau, ini berubah. Enggak Pak Ustadz, enggak mau. Udah kalau gitu 5.000. Enggak mau juga Pak Ustadz. Ya udah 1.000. Enggak mau juga Pak Ustadz. Ya sudah. Itulah, seperti itulah amal solehmu, taubatmu yang semahal air aqua tadi, menjadi sia-sia, ya, menjadi tak berharga. Kenapa? Karena naudzubillahi min dzalik, teman-teman, pada saat itu taubatmu dilakukan karena setetes air kencing saja merusak segala-galanya. Seperti itulah rasa ingin riya dari taubat kita, rasa ingin dipuji oleh manusia sedikit saja itu akan menggugurkan daripada taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah an-nadam. Ya, apa an-nadam? An-nadam itu artinya adalah penyesalan. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsepnya adalah an-nadam. An-nadam itu penyesalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-nadimu habibullah, orang yang menyesali perbuatannya itu adalah kekasih Allah. Wa ta'ibu minadam bikaman la dambala, orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali dalam hidupnya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, menyesali perbuatannya. Bahkan kalau perlu bukan hanya menyesal biasa ya, tapi penyesalan itu membuat dia merasa jijik dengan masa lalunya. Kok bisa Pak Ustadz? Ya, taubat yang seperti itu, biasanya taubat yang betul-betul menyesali itu adalah taubat yang didasarkan pada 3 perkara. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah keyakinan, dan yang ketiga adalah ilmu. Jadi kalau taubat itu sudah didasari pertama pada akidah. Kalau udah berdasar akidah, mohon maaf ya, gimana kita mau bermaksiat kalau kita memiliki akidah yang meyakini bahwa Allah akan melihat kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Makanya Imam Al-Ghazali, beliau pernah mengatakan kan, berzinalah kalian, berjudilah kalian, mabuklah kalian, sekenyang-kenyang kalian, syaratnya satu aja. Apa itu Imam? Syaratnya kamu cari tempat yang kira-kira Allah nggak bisa melihat dirimu. Ya otomatis semuanya terdiam, nggak bisa ngomong. Ya kenapa? Karena kalau ini udah konsepnya akidah, kita meyakini Allah yang wujud, meyakini Allah yang basir, maha melihat, Allah yang sami, maha mendengarkan, Allah al-latif yang maha lembut, al-khabir yang maha meneliti, maka kemaksiatan jenis apa yang bisa kita lakukan setelahnya? Ya, sehingga sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah itu tadi maksud akidah. Yang kedua keyakinan. Jadi meyakini bahwa yang dia lakukan dulu itu adalah kebodohan, lantas dia meninggalkannya. Itu seperti, mohon maaf ya, ketika ada orang yang mohon maaf misalnya yang tidak tahu bahwa ternyata api itu panas, kemudian ketika dia menyentuh api tersebut dan dia merasakan panasnya, dengan itulah dia punya keyakinan bahwa api itu panas dan kedepannya dia tidak akan pernah lagi mau menyentuh api untuk selama-lamanya. Itu namanya taubat yang muncul dari keyakinan. Ya, sama seperti, mohon maaf, misal contoh seperti Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana Umar bin Khattab beliau adalah seorang manusia yang pernah merasakan getirnya kemaksiatan, beliau pernah merasakan mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Maka ketika beliau taubat, keyakinan beliau itu sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan sahabat-sahabat lain yang mungkin tidak pernah mengalami keburukan seperti yang beliau rasakan. Yaitu namanya keyakinan. Dan yang ketiga tadi, taubatnya berdasarkan ilmu. Jadi taubat itu kalau cuma karena ikut-ikutan, nggak bakal kuat. Ya, nggak bakal kuat. Tapi taubat yang didasarkan pada ilmu. Setelah dia bertobat, dia kembali kepada Allah, dan dia mendekati kajian-kajian yang ada. Itu akan membuat dia akan merasakan sensasi taubat yang luar biasa. Efeknya dari 3 perkara tadi, yaitu akidah,
keyakinan dan juga ilmu, maka taubatnya akan menjadi taubat yang menyesali perbuatannya. Bahkan sampai satu titik bukan hanya menyesal, dia akan merasa apa ya, merasa jijik terhadap masa lalunya. Dia akan merasa jijik terhadap masa lalunya. Waliyadzubillah. Dan di saat itulah dia meninggalkan kemaksiatan itu seperti dia meninggalkan sesuatu yang menjijikkan atau bahkan yang mengerikan di matanya. Jadi ada orang meninggalkan kemaksiatan dikarenakan takut dosa, itu masih kecil. Tapi kalau ada orang meninggalkan kemaksiatan dikarenakan dia yakin bahwa perbuatan itu memang nggak pantas untuk dia kerjakan, itu berbeda teman-teman ya. Itu sahabat-sahabatku dulu ada seorang pelacur, ya seorang PSK yang bertaubat dari pelacurannya. Mohon maaf saya sebutin saja, dia dulu bekerja di salah satu lokalisasi di Balikpapan, saya nggak bisa sebutin namanya, inisialnya saja kilo 17. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu dia bertobat dan datang ke rumah saya bilang, kamu udah tobat beneran, Mbak? Insya Allah Pak Ustadz, saya tobat dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya. Apa buktinya kalau kamu bertobat? Insya Allah Pak Ustadz, jangankan melakukan perbuatan zina kembali, ya, untuk bahkan lewat lokalisasi saja saya tidak mau lagi. Jadi lewat jalannya pun dia udah merasa risih. Nah ini menjadi apa ya, sebagai bukti kalau dia betul-betul udah menyesali perbuatannya di masa lalu. Kemudian yang ketiga, teman-teman, adalah menghentikannya, perbuatan maksiat tersebut. Jadi orang taubat maka konsepnya adalah dia akan menghentikan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ya, jadi nggak ada orang taubat tapi masih tetap ngerjain. Itu namanya apa? STMJ, ya. Sholat terus, maksiat jalan. Ada orang taubat, Masya Allah rajin sholat, tapi nyolong sandal rutin. Nah, itu juga nggak bisa. Maka kalau orang bertobat, kif, berhenti. Dari saat ini kif. Ya, konsepnya ada dua. Yang pertama adalah, jika engkau sedang melakukan kemaksiatan, teman-teman, pada saat itu kau cut. Ya, tobat dari riba misal contoh. Ya pada saat itu seluruh akad-akad ribanya di keep, diberhentikan. Jangan tetap dilanjutkan tobat-tobat tapi maksiatnya tetap jalan. Nah, ini yang seperti ini maka bukan disebut sebagai taubat. Itu yang pertama. Jadi apabila engkau masih sedang melakukan kemaksiatan, saat itu juga berhenti. Saat itu juga engkau berhenti. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua tadi Ustaz bilang, apabila dosa itu mengakibatkan untuk meninggalkan sesuatu yang diwajibkan. Nah, di sini teman-teman perhatikan, kalau hukum Allah namanya diqadha, kalau hukum manusia dituntaskan. Jadi ini yang harus diwaspadai. Yang pertama tadi, kalau itu hukum Allah diqadha. Contoh misalnya apa? Zakat. Jadi ada orang nggak membayar zakat, bla bla bla, kemudian dia menyesali perbuatannya, maka dia tetap wajib untuk melunasi zakat-zakatnya yang telah ia tinggalkan. Misal contoh lagi apa, misalnya haji. Ya, ada orang menunda-nunda haji, bla bla bla, ya kalau tobat laksanakan haji itu. Laksanakan, diqadha, dituntaskan, ya. Seperti itu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini biar kita tidak salah. Itu kalau berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, teman-teman, di masa lalu kita dituntaskan. Bahkan mohon maaf ya, kalau berbicara tentang sholat, itu bahkan menurut mayoritas ulama, 4 madzhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, 4 madzhab, bahkan Imam Nawawi mengatakan telah terjadi ijma di antara para ulama, itu juga tetap wajib untuk dilunasi, diselesaikan. Jadi artinya yang sudah terlewatkan, itu tetap untuk dilunasi dan tetap dikerjakan. Itu kalau berkaitan dengan hukukullah, hak kepada Allah. Nah, untuk hak kepada manusia, maka perhatikan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu juga harus diselesaikan. Ya, kalau yang disakiti bentuknya perasaan, saya ulangi lagi, kalau yang disakiti itu berbentuk daripada perasaan, maka kembalikan dengan cara meminta maaf. Tapi kalau yang disakiti itu berbentuk materi, maka cara mengembalikannya adalah dengan mengembalikan materinya, ya, seperti sedia kala. Begitu ya. Jadi ini yang harus diwaspadai, karena untuk hukukul adami sebenarnya kalau menurut Ustadz pribadi ini jauh lebih berbahaya. Ya, masalah hukukul adami ini tidak mudah. Pertanggungjawabannya itu jauh lebih berat di
kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini yang patut untuk kita jadikan intibah. Intibah itu warning ya. Menjadi sesuatu warning dalam diri kita terutama pada hak manusia. Bisa jadi kita ngerasa aku nggak punya kok utang puasa, nggak punya utang zakat, nggak punya utang bla bla bla, ibadah rajin dilaksanakan semuanya, dia tergelincir. Itu yang disebut oleh Nabi dengan hadis muflis. Ya, muflis itu apa? Artinya orang yang bangkrut. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat berkata, ana ya Allah wa rasuluhu alam, ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Kemudian Nabi Muhammad berkata, ada seorang laki-laki didatangkan di hari kiamat, wa ala dhahri kamsa di jibali Tuhama, di atas pundaknya terdapat tumpukan pahala sebesar gunung Tuhama. Jadi udah kepedean, udah kesenangan. Apa yang terjadi? Masya Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, udah pede mau masuk surga, ternyata dari belakang ada yang manggil. Ya, dari belakang ada yang manggil. Panggilannya gimana? Ya Allah, jangan kau masukkan dia ke dalam surga, ya, karena dia punya utang sama aku belum bayar. Maka ketika itu udah nggak ada uang lagi, yang diambil adalah pahala. Terus begitu, dikuras. Akhirnya apa yang terjadi? Masya Allah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya akan berkurang, dan akhir-akhirnya dia pun masuk ke dalam api neraka. Jadi dari penjelasan itu ada orang ahli ibadah, tapi nanti di akhirat disibukkan dengan tagihan-tagihan utangnya, yang akhirnya menggerus. Makanya masalah utang hati-hati. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan suatu ketika di dalam sebuah hadis dijelaskan, Rasul didatangi oleh seorang sahabat bernama seorang sahabat, saya lupa namanya, wallahu a'lam. Dia datang kepada Rasul dan dia berkata, ya Rasulullah, sholati mayat ini ya Nabi. Kemudian Nabi berkata, apakah dia punya utang? Alaihi dainun. Qalu, para sahabat berkata, na'am, ya Nabi, dia punya utang. Alau malun yaqdi daina, apakah dia punya uang yang bisa membayar hutangnya? Qalu la, para sahabat itu berkata, tidak ya Rasul, dia mati dalam keadaan kering, alias dia mati tidak membawa apa-apa. Kemudian Rasulullah berkata, kalau begitu, sallu ala sahibikum, sholati sahabatmu ini, aku Muhammad tidak sudi nyolatin orang yang mati dalam keadaan memiliki hutang. Jadi teman-teman yang berbahagia, ya, dari ucapan Nabi ini sebagai ancaman yang menurut Ustadz sangat-sangat amat luar biasa, ya. Kenapa Ustadz katakan sedemikian, teman-teman yang berbahagia? Bagaimana sampai-sampai Rasulullah tidak mau menyolati orang yang punya hutang tapi belum bayar. Jadi artinya menunjukkan bahwa ini bukan perkara yang simple gitu ya, yang bisa kita remehkan keberadaannya. Ya, sahabat-sahabatku, masalah hutang itu harus diprioritaskan. Makanya kasarannya lebih baik makan nasi campur garam dah. Yang penting hutang bisa lunas. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan yufar kullu bisyahidin, diampuni dengan mati syahid kullu dzunub, semua dosa, illa dain, kecuali utang. Ya, sehingga teman-teman sekali lagi di masalah utang piutang harus berwaspada, ya, dan itu menjadi salah satu yang harus kita prioritaskan dalam hidup kita. Ya, baik, itu tadi yang ketiga, kata kuncinya berhenti dari semua maksiat dan melunasi apa yang masih menjadi tanggungan kita. Kemudian yang keempat, teman-teman yang berbahagia, itu adalah bertekad untuk tidak mengulangi lagi, ya. Jadi berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ini komitmen dalam diri. Dan ini nggak bisa direkayasa, artinya nggak bisa dimain-mainin. Nggak bisa, teman-teman, ya. Pak Ustadz, saya mau bertobat, tapi dia masih mengulangi lagi. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, perbuatan yang sedemikian justru membuat Allah menjadi lebih murka. Kemudian syarat yang kelima, bahwa taubat tersebut dilakukan pada masanya. Artinya jangan sampai masa taubat itu berakhir. Dan masa taubat itu ada saatnya, Pak Ustadz. Ada berakhirnya masa taubat itu para ulama membagi menjadi dua bagian. Ada yang pertama bersifat umum, ada yang kedua bersifat khusus.
Adapun yang bersifat umum, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah terbitnya matahari dari arah barat. Jadi kalau matahari udah muncul dari arah barat, maka pintu taubat dengan sendirinya udah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beberapa ulama bahkan menjadikan munculnya matahari dari arah barat itu bukan menjadi tanda-tanda kiamat lagi. Sudah bukan jadi tanda kiamat ya, tetapi lebih dari itu bisa menjadi memang itu kiamatnya. Gitu sebagian ulama mengatakan sedemikian. Kenapa? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena melihat daripada ditutupnya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-An'am ayat 158, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Ya, datang suatu hari di mana pada saat itu iman seorang manusia tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Lam takun amanat min qabl. Yang mana iman itu belum terjadi sebelumnya. Artinya iman itu baru muncul pada saat dia mau meninggal dunia. Atau pada saat matahari itu muncul dari arah barat. Au kasabat fi imannya khaira, atau dia melakukan kebajikan sebelum masa hidupnya. Qulin tadhiru inna muntadhirun. Katakan, tunggulah saatnya, sesungguhnya kami siap untuk menunggu mereka. Jadi teman-teman, apa dasar dalil munculnya taubat tadi ditutup pada saat matahari muncul dari arah barat? La tazalu taubah, kata Nabi, tuqbal hatta tatlu as-samsu min maghribiha. Taubat seorang hamba akan tetap diterima oleh Allah, ya, selama matahari belum muncul dari arah maghrib, arah arah barat. Jadi matahari belum muncul dari arah barat. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau udah muncul dari arah barat, maka berarti taubatnya udah close, udah selesai, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, munculnya matahari dari arah barat itu gimana Pak Ustadz? Gini, kalau di dalam beberapa riwayat itu dijelaskan, waktu itu ada suatu kejadian di mana Allah menyembunyikan matahari selama 3 hari 3 malam secara berturut-turut. Ya, 3 hari 3 malam secara berturut-turut. Nah, ketika itu Masya Allah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika matahari itu tidak muncul, orang-orang pada kebingungan. Akhirnya mereka mengintip dari belakang jendela, loh tidak ada matahari. Diintip lagi dari belakang jendela, loh tidak ada matahari. Terus begitu ya, sampai diulang-ulangi. Mereka pun kelelahan menunggunya, hingga akhirnya pada hari ketiga muncul matahari, dan mereka begitu gegap gempita menyambutnya, mereka begitu bergembira menyambutnya, saking gembiranya, saking senangnya, teman-teman, mereka pada saat itu tidak sadar kalau matahari sudah muncul dari arah baratnya. Jadi pada saat itu memang orang-orang tidak sadar, ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama ya, ketika matahari udah muncul dari arah barat, wal iyadzubillah, kita tidak menyadari bahwa itu menjadi detik-detik akhir daripada kehidupan kita di muka bumi yang fana ini. Kemudian yang kedua tadi adalah secara khusus. Kalau tadi kan secara umum. Ini secara khusus ada berakhirnya masa taubat adalah dengan kematian seseorang yang disebut dengan ghor-ghoroh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad, dikatakan Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Taubat seorang hamba akan diterima oleh Allah, kata Nabi, selama dia belum ghor-ghoroh. Apa ghor-ghoroh itu ya Rasulullah? Ghor-ghoroh itu kata Nabi yaitu wusulur ruh ilal qulqum, sampainya ruh ke bagian kerongkongan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, selama ruh kita belum sampai di kerongkongan, kita masih bisa bertobat. Tapi kalau udah di kerongkongan, nggak bisa. Ini yang dikatakan Allah, kalla, sekali-kali tidak. Idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Ingatlah ketika ruhmu berada di kerongkongan, wa qila man raq. Allah berkata, siapa yang dapat menyembuhkanmu dari rasa sakit kematianmu ini? Wa qila man raq. Siapa yang dapat menyembuhkannya? Ya.
wa dhanna annahu al-firaq. Pada saat itulah dia menyangka, ya Allah, inilah kematian yang dijanjikan oleh Allah. Inilah kematian yang dulu pernah diceritakan di dalam kajian-kajian itu, ya Allah. Sekarang aku harus menghadapinya. Wa dhanna annahu al-firaq. Dia menyangka inilah kematian yang ada itu. Wal tafatis saqu bis-saq. Dan dia menempelkan kaki dengan betis. Ya, teman-teman yang berbahagia, gambaran dari ketika orang tidak meninggal dunia. Jadi artinya selama ruh kita belum di kerongkongan, taubat kita insya Allah masih diterima oleh Allah. Tapi kalau udah di kerongkongan, ya itu taubat sudah ditutup, di-close oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu teman-teman poin yang tadi Ustaz jelaskan. Yang kedua yaitu mengenai tentang syarat-syarat taubat. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan keutamaan taubat. Ya, teman-teman yang berbahagia, yang pertama adalah taubat sebagai janji Allah. Artinya Allah berjanji akan menerima taubat kita. Selama kita taubatnya benar-benar taubat yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya. Ya, Allah berfirman, ini sebuah ayat yang kalau dulu guru saya membaca, beliau pasti akan menangis, ya. Ini adalah ayat yang indah sekali pada surat Az-Zumar ayat 53. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakan wahai hambaku yang telah berlebih-lebihan ala anfusihim, terhadap dirimu sendiri. Artinya wahai hambaku yang rajin bermaksiat, la taqnutu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosanya Pak Ustadz, sebesar apapun dosanya. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa semuanya. Semuanya Pak Ustadz, semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah zat yang pengampun lagi maha pengasih. Jadi Allah berjanji akan mengampuni dosa kita. Sebesar apapun tumpukan dosa kita itu, teman-teman. Ya, sebagaimana cerita yang disampaikan dulu ya. Ada seorang Bani Israel ya, yang Masya Allah membunuh 99 orang. Kemudian dia datang kepada seorang ahli ilmu. Dan karena jawaban dari ahli ilmu itu tidak memuaskan, dibunuh juga jadi 100. Besoknya menyesal lagi, dia datang ke ulama lain, dia berkata, ulama Syekh, aku mau bertobat ya. Apakah tobatku diterima oleh Allah? Kata Syekh yang kedua, ya, tobatku diterima oleh Allah. Cuman syaratnya kamu harus keluar dari kota maksiat menuju kota ibadah. Di tengah perjalanan dia meninggal, dan malaikat kebaikan dan keburukan, subhanallah, akhirnya mereka berebut ya. Mereka berebut untuk mengambil orang ini. Malaikat keburukan membawa ke neraka, malaikat kebaikan mau membawa ke dalam surga. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh mengukur lebih dekat mana orang ini, mengarah pada kebaikan atau kota kebaikan apa kota keburukan, kota maksiat atau kota taubat. Dan setelah dicek ya, macam pakai Google Map begitu, ternyata orang ini lebih dekat pada kota kebaikan, hanya lebih 1 jengkal tangan saja. Ya, hanya lebih 1 jengkal tangan saja. Masya Allah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan itulah akhirnya dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Ini yang pertama. Jadi keutamaan taubat sebagai janji Allah. Kemudian yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah, perlindungan yang diberikan Allah. Allah berjanji akan memelihara orang-orang yang bertaubat. Dipelihara dari keburukan angkara murka durjananya. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang dirahmati Allah dijanjikan dengan keberkahan. Ya, kalau misalnya apapun perbanyak istighfar. Termasuk yang terjadi hari ini mengenai wabah virus corona, harus banyak-banyak membaca istighfar ya. Dalam surat Nuh ayat yang ke-10 hingga yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku berkata, banyaklah meminta ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Maha Pengampun. Perhatikan kalimatnya. Yursilis samaa alaikum midrara. Maka Allah berjanji akan menurunkan air hujan kepada kalian dengan hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin.
dan Allah berjanji akan memberikan berlimpah harta dan anak-anak kepada kalian. Wa yaj'al lakum jannat, dan akan memberikan kepada kalian kebun-kebun yang cantik. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah memberikan kepada kau sungai-sungai yang indah. Jadi artinya bertobatlah, yursilis sama, Allah akan menurunkan hujan. Berarti antara tobat dengan efek sebab dengan musabab terjadinya kebahagiaan itu dikarenakan kita banyak istighfar. Ya termasuk banyak istighfar untuk menyelesaikan wabah corona ini. Banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ya, dalam iman taubat terdapat solusi. Jadi kalau kita ini hidup banyak masalah gitu, banyak-banyak taubat. Insya Allah dengan taubat Allah berikan solusi yang baik kepada kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lazimal istighfar, barang siapa yang doyan beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja." Allah berjanji dari setiap kesedihannya Allah munculkan jalan keluar. Wa min kulli dhiqin makhraja, dari setiap kesusahannya terdapat solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berjanji akan memberikan rizki yang bahkan tidak pernah ia sangka-sangka. Ya. Jadi artinya apa, teman-teman yang dimuliakan Allah, dari semua yang Ustaz jelaskan tadi, bertaubat kepada Allah. Sebesar apapun dosa dan dosa yang kita lakukan, sesungguhnya rahmat dan kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada maksiat yang kita lakukan. Maka bertaubatlah kepada Allah, jadikan momentum corona ini, momentum COVID-19 ini sebagai salah satu motivasi kita untuk kembali dekat kepada Allah, di tengah keheningan, di tengah sepinya hiruk pikuk dunia, kita dikembalikan oleh Allah untuk menjadi manusia-manusia yang insya Allah akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman yang berbahagia, itu tadi mengenai tentang fikih taubat. Mudah-mudahan bisa dipelajari dan diambil hikmah sebagai motivasi untuk kita semua. Baik, untuk itu tidak memperpanjang dan tidak memperlebar, kami buka sesi yang kedua tanya jawab dan kami kembalikan kepada moderator terlebih dahulu. Baik. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ini kita langsung masuk ke pertanyaan, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat. Yang pertama, Ustaz, langsung Ustaz ya, pertanyaan Ustaz. Silakan ya. Assalamualaikum Ustaz, kalau ada orang yang utang meninggal, kemudian kalau ada orang yang utang meninggal, kemudian pemberi utang mengikhlaskan tanpa konfirmasi kepada keluarga almarhum yang utang, bagaimana hukumnya dan fadilah apa yang didapat oleh si pemberi utang? Itu Ustaz, pertanyaan pertama Ustaz. Tafadhol. Baik, jadi begini teman-teman ya, hutang itu tidak akan lunas kecuali dengan 3 perkara. Ya, yang pertama adalah bayar, yang kedua dibayarin, yang ketiga diikhlaskan. Jadi yang pertama bayar ya, namanya juga utang ya harus bayar. Ya, kalau teman-teman punya utang, saya kasih amalan ya, biar ini 2 trik cara mudah membayar utang. Cara mudah membayar utang, yang pertama adalah cash, yang kedua transfer ya. Jadi itu 2 mudah cara membayar utang. Itu yang pertama. Jadi dibayar. Yang kedua adalah dibayarin. Jadi yang kedua cara melepaskan hutang adalah dibayarin. Jadi mohon maaf, ada orang tuanya naudzubillah meninggal punya utang, kemudian setelah dia punya utang, anak-anaknya melunasi utang-utang ayahnya, itu juga bisa lunas. Dan yang ketiga tadi diikhlaskan ya. Maka dari situ kalau kita merujuk dari apa yang Anda sampaikan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketika ada orang berhutang kemudian diikhlaskan oleh si pemilik piutang, maka utang itu pada hakikatnya sudah lunas. Baik orang yang berhutang itu tahu atau tidak, itu nggak penting. Yang penting pada dasarnya orang yang memiliki piutang itu sudah mengikhlaskan, dia udah gugur kewajibannya. Cuman secara adab dan etika ya, secara adab dan etika teman-teman yang dimuliakan Allah akan lebih jauh lebih cantik andai kata dia menyampaikan kabar itu kepada orang yang berhutang agar apa? Agar menimbulkan efek kebahagiaan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya iman adalah idkhalis surur ala qulubil mu'minin, memasukkan perasaan bahagia di dalam hati orang beriman. Alangkah bahagianya dia kalau Anda katakan, Mas,
utangmu sudah aku anggap lunas. Kan dia jauh lebih berbahagia ya. Dengan cara seperti itu Anda mendapatkan fadilah yang luar biasa. Tapi andai kata ini, misalnya Anda tidak mau ngomong pun, ya sudah itu tetap ikhlas, tetap lunas di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu poinnya. Adapun kalau ditanya keutamaan itu sama dengan sedekah. Jadi keutamaannya sama dengan orang yang bersedekah. Jadi sangat luar biasa keutamaan yang sangat amat luar biasa. Jangankan ya mengikhlaskan, Anda memberikan jeda waktu saja, itu adalah satu amalan yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beberapa ulama ada yang mengatakan bahwa mengikhlaskan hutang itu fadilahnya jauh lebih tinggi daripada sedekah. Kenapa? Karena kalau Anda memberi sesuatu pada orang, belum tentu orang itu butuh. Tapi kalau Anda mengikhlaskan hutang yang membebani orang, sudah pasti orang itu membutuhkan keikhlasan tersebut ya. Jadi kesimpulannya boleh walaupun tidak disampaikan kepada si penghutang. Seperti itu. Oke, baik Ustaz. Kita buka pertanyaan untuk jamaah dulu Ustaz yang bertanya langsung. Mungkin admin bisa dibuka. Jamaah ada yang mau bertanya Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Saya mau nanya masalah arisan itu bagaimana ya Ustaz? Itu termasuk utang atau bagaimana? Baik, jadi begini teman-teman ya, arisan itu adalah satu kegiatan yang memang hanya ada di negara kita atau di Indonesia. Artinya kalau kita berbicara di zaman Nabi, jelas belum ada yang namanya arisan. Arisan itu pada dasarnya adalah akad tabarruk. Tabarruk itu apa? Akadnya hutang, hutang piutang. Jadi contoh misalnya 10 orang 100.000, berarti yang dapat 1 juta. Di poin itu teman-teman, selama arisan itu dilakukan, ya tidak ada keuntungan karena sudah diomongin di awal tadi bahwa akadnya adalah tabarruk. Tabarruk itu tujuannya adalah mencari pahala dengan saling membantu atau mengutangi satu dengan lainnya ya. Jadi sehingga berangkat dari situ arisan sesuatu yang diperbolehkan Bu ya, tidak mengapa selama tadi itu ingat catatannya tidak ada keuntungan. Jadi kalau saya misalnya 100.000 sekali bayar 10 pertemuan harus tuntas, clear. Jadi 1 juta nggak boleh nanti, mohon maaf, arisan yang menggunakan ukuran emas itu nggak boleh. Contoh kayak model hari ini emas misalnya 1 gramnya, anggaplah contoh aja ya 700. Berarti kalau 10 gram berarti kan 7 juta. Jadi arisannya hari ini bayarnya 7 juta. Bulan depan ternyata emas itu naik jadi 800. Saya bayarnya jadi 8 juta. Nah itu yang nggak diperbolehkan. Kalau memang emas aja sekalian 10 gram 10 gram, mau berapapun harganya enggak urus. Yang enggak boleh itu uang yang di emas-emasin, ini yang salah. Ya itu yang tidak diperbolehkan. Sehingga itu nanti jatuhnya masuk dalam bab riba. Jadi sekali lagi arisan itu akad hutang piutang yang bersifat tabarruk yang tidak mendatangkan keuntungan itu diperbolehkan. Baik. Terima kasih. Oh, gitu, Ada lagi? Ustaz. Takutnya kalau ini Ustadz nggak tahu kalau punya utang gitu loh, terus ajal datang, itu gimana? Kan berarti arisan itu bisa ini juga ya, membahayakan kita juga ya. Gini Bu, kalau kita berbicara hukum, yang kita bahas itu hukum dasarnya. Sama aja begini contohnya. Apa hukumnya misalnya hukumnya kita melaksanakan ibadah tarawih? Kalau saya jawab sunnah. Tapi nanti kalau ada nyela Pak Ustadz dengan tarawih itu anak saya pacaran, bla bla bla, itu berarti hukum di luar itu ya. Artinya itu yang harus dikaji problemnya. Sama kayak tadi, arisan itu sifatnya hutang dan Islam memperbolehkan hutang loh ya. Saya nggak melarang, nggak mengharamkan hutang itu boleh. Cuman masalah nanti takut lupa, makanya di dalam Islam kan kalau berhutang anjurannya dicatat ya, itu sudah ada, bahkan itu menjadi ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an ya, yaitu surat Dain, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, itu menjadi ayat terpanjang. Itu masalah lain Bu. Kalau kita berbicara hukumnya, hukum nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangi. Hukumnya memakan ayam apa? Halal. Tapi kalau kita nanti bilang, ini ayam Pak Ustadz, ternyata dimakan dengan jumlah yang banyak bisa menyebabkan gini-gini, nah itu masalah lain. Tapi kalau hukum dasarnya, arisan, utang, itu halal. Cuma nanti bagaimana Anda mengelola arisan dan utang itu, nah itu kan harus hati-hati ya. Sama seperti yang tadi saya katakan, dicatat, kalau perlu terbuka dengan suami, Mas, aku punya arisan bla bla, sehingga kalau nanti kita meninggal ada yang melunasi. Seperti itu. Cukup, Ibu? Oke, syukran Ustaz. Sama-sama, Ibu.
mewakili mama kayaknya nih ibu-ibu nih. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustadz. Dalam hijrah kita terkadang tergelincir dengan dosa kembali. Apakah tandanya tobat kita belum sungguh-sungguh? Itu Ustadz. Hijrah kadang tergelincir kembali. Apakah artinya tobat kita belum sungguh-sungguh? Nah, begitu Baik, Ustadz. ya begini. Kalau Anda pertanyaannya, Pak Ustadz, saya kan hijrah, kemudian saya tergelincir kembali, bla 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 bla. Apakah artinya tobat saya belum sungguh-sungguh? Jawabannya iya, tobat Anda berarti belum sungguh-sungguh. Karena tobat itu, teman-teman, dilakukan dalam rangka untuk meng-close masa lalu kita. Cuman kan begini, ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Perhatikan, ini ayat yang pertama. Jadi takwa kita tuh nggak boleh macam-macam. Takwa kita itu harus takwa yang ideal. Cuman dalam mencapai ideal itu kan butuh proses. Makanya ada ayat lagi yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu dan sebisamu. Semampu dan sebisamu. Artinya begini, mencapai derajat yang sempurna itu adalah idealnya. Itu yang disebut dengan haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa. Tapi dalam menuju prosesnya, kalau kita tergelincir, bla bla bla, tobat saya berarti belum sempurna, Pak Ustadz. Memang belum sempurna. Tapi ketidaksempurnaan ini bisa Anda tambal dengan cara apa? Kembali kepada Allah untuk betul-betul meninggalkan perkara itu dengan sekuat-kuatnya, dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau itu terjadi, berarti itulah yang disebut ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu dan sebisamu. Artinya gini, taubat maksiat lagi, itu salah. Tapi jangan jadikan kesalahan ini lantas Anda menganggap bahwa taubat itu sudah ditutup full untuk Anda, dan Anda akhirnya, udah aku maksiat aja sekalian, tentu tidak. Ya, artinya pintu taubat itu tetap diterima oleh Allah sebesar apapun dosa maksiat yang kita kerjakan, sebagaimana yang tadi ayatnya sudah Ustaz bacakan juga, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala bahkan membuka peluang taubat itu kepada alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang berlebihan terhadap diri mereka. La taqnutu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Artinya apa? Walaupun dosamu sebesar gunung di lautan, walaupun engkau sudah bertobat dan melakukan maksiat lagi, tetap kencengin terus, ya, semampu dan sebisa kita agar kita mampu menjadi orang yang sempurna di suatu masa ketika kita menghadap Allah Tuhan kita yang Maha Mulia. Seperti itu. Baik, kita lanjut Ustaz. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan lewat chat. Mungkin habis itu setelah itu pertanyaan via suara lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kalau saat seseorang meninggal sudah cukup lama, lalu kemudian datang seorang dari keluarga jauhnya mengaku bahwa yang meninggal tersebut memiliki hutang yang belum dibayar. Bagaimana sikap keluarga rahimahullah, dan apakah menjadi dosa bagi yang meninggal karena belum dibayarkan hutangnya oleh keluarga? Baik, jadi begini teman-teman. Saya pertegas kembali bahwa hutang tidak akan lunas. Ya, saya ulangi lagi. Hutang tidak akan lunas walaupun dengan kematian. Jangankan berlalu. Andai kata na'udzubillah, ini terjadi sampai 3-4 generasi ke bawah, teman-teman, utang itu tetap akan menjadi utang. Ya, sehingga kalau ada orang mengaku misalnya ini bapak dulu punya utang kepada saya, bla 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 dan lain sebagainya, sudah meninggal dunia, saya mau menagih utang itu. Kalau memang utang itu benar-benar real, bisa dipastikan memang adalah benar, maka ahli waris wajib hukumnya untuk melunasinya atau membayar hutang tersebut. Wajib. Diambil dari mana Pak Ustadz? Diambil dari uang warisannya si mayat tersebut. Pak Ustadz, ini kan kejadian udah lama. Ternyata Masya Allah uangnya udah dibagi-bagiin kepada ahli waris. Nah terus bagaimana cara membayarnya? Kata Pak Ustadz tadi kan dibayar dari uang si mayat, dari uang waris tadi. Nah ini udah meninggal, udah cukup lama, udah dibagi-bagiin. Maka ahli waris diwajibkan untuk melakukan urunan agar dapat membayar utang si mayat. Besar kecilnya bergantung apa? Bergantung besar kecilnya yang didapatkan pada saat pembagian warisan. Ya, jadi contoh, saya anak laki-laki, kakak perempuan saya anak perempuan, berarti ketika pembagian warisan, saya dapat 2, kakak dapat 1. Misal contoh, ayah meninggalkan uang 300 juta, saya dapat 200 juta, kakak dapat 100 juta.
Nanti kalau misalnya ada utangnya berapa? Utangnya 30 juta. Berarti saya wajib bayar 20 juta, kakak perempuan saya bayar 10 juta. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, kita pindah ke pertanyaan suara. Kira-kira gimana? Jamaah ada yang mau bertanya via suara? Host, bisa dibantu? Atau tidak ada? Oke, kita lanjut lewat chat ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara istiqomah ketika sendiri? Karena kadang di saat sendiri itulah sering muncul pikiran untuk bermaksiat. Itu Ustadz. Baik, jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, memang betul ya pada saat kita sendiri pasti kondisi iman kita tuh jauh lebih lemah ya dibandingkan pada saat kita berkumpul banyak orang. Ya, kenapa? Karena di situ kalau kita sendiri tidak ada yang bisa melihat kita menurut mata kita. Padahal kalau kita mau berpikir dengan jelas, ya di dalam Islam itu ada namanya kaidah muraqabah. Apa muraqabah itu Pak Ustadz? Kaidah di mana manusia selalu merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama agar kita tidak bermaksiat dalam keadaan sendiri, yang pertama adalah jangan pernah engkau sendiri. Dan di dalam Islam memang kita nggak boleh sendirian ya konsepnya, terutama kalau kita mohon maaf dalam keadaan-keadaan tertentu, upayakan meninggalkan keadaan sendiri tersebut. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau memang itu harus sendiri, ya tadi pastikan di hati dan di iman Anda bahwa kita selalu merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperhatikan. Artinya gini, kenapa Anda tidak berzina di tengah lapangan Merdeka? Kenapa Anda berzinanya di hotel yang tertutup? Oh iya, kalau di lapangan Merdeka kan banyak yang melihat saya malu. Loh, bukannya di tempat yang tertutup pun Allah Maha melihat terhadap dosa-dosa kita? Nah, itu biasanya mereka nggak akan bisa jawab ya. Teman-teman, ini yang namanya sifat muraqabah. Kalau kita udah pada sifat pada level muraqabah, insya Allah kita mampu melakukan meninggalkan maksiat itu walaupun di tempat yang tertutup. Kemudian teman-teman, yang ketiga, perhatikan, maksiat itu terjadi pada saat kita mengalami keluangan waktu ya. Nah, makanya pada saat di tempat-tempat yang sepi, di tempat-tempat yang tidak ada orang, jangan pernah biarkan dirimu berada dalam satu momen di mana engkau tidak memiliki kegiatan yang positif. Makanya contoh ya, misalnya di rumah orang pada keluaran semua. Kita di rumah itu kalau bisa cepat-cepat ambil laptop, nulis-nulis kebaikan atau browsing-browsing kebaikan, kalimatnya kemudian kita share ulang dan lain sebagainya. Jadi itu tadi 3 poin. Yang pertama, jauhi dari sendirian. Yang kedua adalah memahami sifat muraqabah bahwa kita selalu dalam intayan Allah. Dan yang ketiga tadi adalah alihkan kesendirianmu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Seperti itu. Baik. Para jamaah yang ingin bertanya, tinggal pencet keterangan unmute pada pojok kiri, gambar mic. Apakah ada jamaah yang mau bertanya via suara? Oke, masih menunggu mungkin ya. Ustadz, kita langsung lewat chat dulu, Ustadz. Ini perihal hutang piutang lagi, Ustadz, sepertinya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Apabila orang tua telah wafat dan telah meninggal hutang terhadap anaknya, mungkin orang tua meninggalkan hutang kepada anaknya, sedangkan sang anak tidak mampu membayar hutang dari orang tuanya. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Baik, tadi sebenarnya sudah agak terjawab ya di awal tadi, bahwa untuk masalah utang, orang yang meninggal dunia itu tetap menjadi utang. Nah, kemudian konsepnya siapa yang membayar, tadi udah dijelasin bahwa diambil dari hartanya mayat. Jadi misal contoh, biasanya sih orang meninggal itu ya semiskin-miskinnya, itu biasanya adalah harta minimal, contoh rumah yang dia tempatkan. Nah, itu maka rumah itu wajib dijual untuk melunasi utang. Makanya kalau ada orang meninggal, itu nggak boleh bagi-bagi warisan, kecuali hartanya, utangnya sudah dilunasi. Kita kan nggak, kadang-kadang itu malah sibuk ngurusin apa? Sibuk ngurusin warisan. Ya, nah kemudian setelah warisannya ini dijual untuk membuat lunasi. Kalau ternyata warisannya tidak mencukupi, maka ahli waris yang membayarnya. Tapi kalau ahli waris juga ternyata miskin, maka teman-teman mohon maaf, kalau di zaman dulu ada namanya baitul mal.
Ya, Baitul Mal itu adalah uang kebajikan yang dikumpulkan oleh pemerintah yang digunakan untuk melaksanakan kebaikan. Sebenarnya kalau saya pribadi melihat Baitul Mal zaman sekarang itu ada pada dana abadi umat ya. Cuman ya itulah mungkin ini karena faktor sistem ya. Ternyata untuk dana kebajikan seperti ini memang cenderung tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan. Dana abadi umat digunakan untuk sesuatu yang sebenarnya jauh dari maslahat umat Islam itu sendiri. Sehingga berangkat dari situ teman-teman yang berbahagia, insya Allah lah ya, kita sebagai muslim itu kalau berhutang itu juga harus diperhatikan uang utang kita berapa, harta kita berapa, sehingga kalau kita meninggal dunia, insya Allah utang itu masih bisa dilunasi dengan harta yang kita punya. Ya setidaknya rumah atau kendaraan yang bisa dijual pada saat kita meninggal. Ya kalau misalnya itu nggak terjadi Pak Ustadz, ya mohon maaf dengan berat hati, memang pada hakikatnya orang tersebut masih menanggung hutang sampai kapanpun, karena hutang tidak pernah mengenal batasan waktu. Seperti itu. Baik, Ustadz. Ada yang mau tanya suara? Jemaah? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, begini, saya mau mempertanyakan kalau misalkan hutang piutangnya terjadi misalkan tahun 80-an, tahun 90-an, mungkin nilai tukarnya sampai tahun 2020 kan mungkin beda. Nah, kalau misalkan si orang yang punya hutang tersebut misalkan telah meninggal dan ahli warisnya pun mungkin ada yang tahu mengenai hutang tersebut, nilainya misalkan 1 juta pada tahun tersebut. Apakah pembayaran pada tahun 2020 ini menyesuaikan dengan tahun ini atau misalkan atau seperti apa ya perhitungannya dalam cara pandang Islam ya? Baik, begini ya, untuk dalam sudut pandang Islam dalam kaitan ini, mohon maaf sekali, jadi teman-teman, kita berbicara tentang utang piutang, apalagi berkaitan dengan uang, masuk dalam unsur ribawi, itu harus sama, dengan alasan apapun ya. Karena kalau alasan ini diperbolehkan, ya sebenarnya para rentenir juga akan beralasan yang sedemikian. Ya Anda utang di tahun ini, sekarang udah tahun berbeda, makanya kami minta lebih, itu wajar. Itu tidak diperbolehkan. Jadi saya pertegas kembali, utang tahun 1980-an, uang 1 juta itu bagaikan 10 juta mungkin. Sekarang bayarnya gimana Pak Ustadz? Apakah tetap 1 juta atau 10 juta? Tetap wajib 1 juta, tidak boleh berubah. Nah makanya teman-teman, untuk utang dalam jangka lama, saya pribadi ya, itu selalu nganjurin menggunakan emas. Pak Ustadz, saya butuh utang, tapi bayarnya agak lama ini ya, karena kaitannya dengan modal usaha. Itu lebih bagus kalian kita ngutangin dalam bentuk emas. Kalau kita ngutangin dalam bentuk emas, misal contoh kita ngutangin 10 gram. 10 gram di hari ini dengan 10 gram di hari esok memang secara uang akan berbeda. Tapi kalau bentuknya emas, bentuknya memang real emas, itu nggak apa-apa. Kita tetap utang 10 gram, bayarnya juga tetap 10 gram, walaupun harga emasnya berubah, itu tidak mengapa. Tapi kalau uang, nggak boleh dirubah. Kalau 1 juta, ya tetap 1 juta, walaupun utang itu udah berlalu berpuluh-puluh tahun. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya via suara? Oke, kita lanjut pertanyaan chat lagi, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Misal ada suami istri yang sama-sama kerja di bank, kaitannya dengan riba, kemudian istri bertaubat, bermaksud hijrah dari riba dengan resign dari bank. Suami membolehkan istri resign, tapi karena dengan alasan belum ada pekerjaan lain, akhirnya suami masih bekerja di bank dan belum berniat hijrah. Bagaimana hijrah yang dilakukan istri? Apakah masih diterima dengan kondisi masih dinafkahi dengan hasil riba? Tafadhol, Ustaz. Baik, jadi begini teman-teman ya, kalau kita berbicara tentang konsep si istri yang bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah. Masalah berkaitan dinafkahi dengan uang yang masih haram, dinafkahi dengan uang yang masih mengandung kemaksiatan, itu selama akadnya memang bukan, maksudnya ke istrinya, kan akadnya akad yang halal ya, akadnya adalah akad memberi nafkah, itu sama aja, nggak usah jauh-jauh lah. Contoh misalnya, saya seorang guru ngaji, saya misalnya ngajar di sekolahan, kemudian ternyata orang tua murid yang saya ajar itu menggaji saya misalnya uang 2 juta per bulan,
yang 2 juta itu ternyata orang tua ini dapat dari hasil minuman keras, misal contoh seperti itu, tentu untuk saya pribadi kan nggak mungkin dipatwakan haram ya, sehingga berangkat dari situ teman-teman mentok-mentoknya ini masuk dalam perkara yang syubhat. Nah, cuman menurut pribadi Ustadz sendiri, teman-teman kalau memang sudah berhijrah, itu jangan cuman si istri, si suami pun harus bismillah ya, tawakal. Karena setahu saya, biasanya kan orang bekerja itu seburuk-buruknya pekerjaan pasti punya modal ya. Nah, dari modal itu, uang tabungan itu ya mungkin barang 3 juta atau sampai 10 juta dibuat untuk modal jualan warung atau makanan-makanan ringan terlebih dahulu. Insya Allah lah, insya Allah kalau kita udah niat hijrah dengan sesungguh hati, insya Allah cara itu akan diberikan Allah. Kalau kita kan enggak, kita mau dapat caranya dulu baru bertaubat. Padahal maksudnya Allah enggak. Taubat dulu kamu hijrah dulu yang benar, insya Allah nanti caranya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetap logikanya tetap jalan, ya, logikanya tetap jalan. Cuman maksud Ustadz jangan kemudian meremehkan, yang seperti tadi kan jatuhnya meremehkan. Kalau emang taubat bareng suami istri, bismillah, Allah kasih solusi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Lanjut, ada yang mau bertanya via suara? Saya Ustadz. Oke, boleh. Silakan Ibu. Saya dulu pernah bekerja di bank, salah satu bank riba. Terus kan ada uang tuh yang didapat dari saya berhenti kerja itu. Tuh uang itu apakah halal saya pakai atau bagaimana, atau saya harus buang semua gitu uangnya, sedangkan itu juga saya pernah belikan sepeda motor dan lain-lain gitu, gimana tuh Ustaz? Baik, jadi gini teman-teman ya, itu mentok-mentoknya uang yang syubhat. Artinya uang itu kita dapatkan di saat kita memang masih dalam posisi dalam keadaan jahiliyah. Memang dalam hal ini ulama ada perbedaan ya. Ada yang mengatakan dengan keras, mengatakan uang itu memang harus dikeluarkan, artinya uang itu uang yang haram dan lain sebagainya ya. Sehingga ulama yang pertama ini lebih statementnya lebih saklek, uang itu nggak boleh digunakan. Tapi kalau Ustadz pribadi lebih mengikuti pada banyak pendapat mayoritas ulama mutaakhirin yang mana mereka mengatakan bahwa tidak, uang itu tetap diperbolehkan untuk digunakan. Itu sama aja, mohon maaf ya, contoh kalau kita belajar, uang yang didapatkan dari cara yang salah dengan catatan tidak merugikan orang lain ya. Kalau merugikan orang lain kan tadi udah kita bahas itu kaitannya dengan hukukul adami. Tapi kalau kaitannya dengan masalah dosa-dosa yang memang tidak ada kaitan dengan hukukul adami, maka uang tersebut ya ibu-ibu yang dirahmati Allah termasuk penanya tadi, uang tersebut tidak harus dibuang, apalagi tadi bahasanya disia-siakan dan lain sebagainya, tidak. Tetapi kita memperbanyak sedekah untuk mensterilkan maksiat-maksiat kita di masa-masa lalu kita. Jadi insya Allah dengan sedemikian, tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Bu, jadi tidak serta-merta dibuang. Bahasa tadi kan dibuang itu kayak seakan-akan uang ini kayak nggak berguna, begitu uang yang menjijikkan dan lain sebagainya, tidak. Seperti itu, Bu. Cukup, Ya, Ibu? Baik. Ya. Ustadz, karena ini sudah pukul 21.22, kita satu pertanyaan terakhir, Ustadz. Setelah itu closing, Ustadz ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa yang harus dilakukan seorang hamba agar tidak tertipu dengan cinta terhadap dunia? Tafadhol Ustadz, sekaligus langsung penutup Ustadz. Baik, jadi begini ya teman-teman yang dirahmati Allah, cinta dunia dengan cinta akhirat itu sifatnya seperti timbangan. Kalau cintanya terlalu kencang dunia, maka akhiratnya otomatis itu akan terangkat. Kalau cinta kepada akhiratnya terlalu kuat, cinta dunianya akan terangkat. Maka yang lebih tepat adalah yang seimbang ya. Sebagaimana kalau kita pelajari di dalam banyak ayat suci Al-Quran, tentunya kalau dijabarkan menjadi satu tema tersendiri, tapi kesimpulannya aja, sifat yang baik terhadap dunia itu adalah kita mempertengahi cinta kepada akhirat dengan tidak melupakan cinta kepada dunia, cinta kepada dunia dengan tidak melupakan cinta kita kepada akhirat. Adapun berkaitan dengan hadis-hadis yang melaknat dunia, hadis-hadis tentang bab zuhud, itu juga harus dikomparasi dengan hadis-hadis bagaimana Nabi Muhammad memerintahkan umatnya untuk berikhtiar ya.
Jadi memahami hadis nggak boleh dimakan satu bab aja, yang dibaca bab zuhud aja. Nanti kelihatan dunia itu kayak begitu hina, padahal kita nggak bisa memungkiri bahwa agama ini teman-teman 5 rukun Islam, 2. Dan 2 dari 5 itu berarti 40%, itu berkaitan dengan dunia, yaitu tentang zakat dan tentang ibadah haji atau umroh. Sehingga berangkat dari situ, hubud dunia yang dilarang di dalam Islam itu adalah ketika kita mencintai dunia kita, lebih cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasanya kan kul inkan abahukum wa abnaukum bla 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 sampai terakhir wa amwalun taraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha, perniagaan yang kalian cintai, rumah-rumah yang kalian sayangi, wa masakin tardawnaha ahabbu ilaikum minallah wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Lebih kalian cintai. Ya, jadi kalimatnya lebih kalian cintai. Berarti kalau mencintai aja nggak masalah. Ya, jadi sikap terbaik kita adalah mempertengahi dengan tetap memprioritaskan akhirat di atas segala-galanya. Sehingga yang benar itu jadikan akhiratmu itu sebagai tujuan duniamu dan jadikan duniamu sebagai wasilah menuju kebahagiaan akhiratmu. Dengan sedemikian, insya Allah hidup kita akan bahagia. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, agar kita tidak tergelincir pada dunia, pertama dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tidak berlebih-lebihan terhadap dunia. Yang ketiga adalah mementingkan atau bahkan mengingat-ingat kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditanya Nabi dari seorang sahabat, man aqyasun nas ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas ya Rasul? Kata Nabi adalah aktsaruhum dzikran bil maut, adalah orang yang paling banyak mengingat-ingat kematian. Sehingga berangkat dari situ, teman-teman yang dirahmati Allah, ini mudah-mudahan bisa membuat kita lebih cinta kepada Allah, lebih sayang kepada Allah, dan kita bertaubat kembali kepadanya, insya Allah menjadi pribadi-pribadi yang akan diselamatkan dari api neraka. Untuk itu, kita akan lanjut dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka minal khair kulli ajili wa ajili ma na'lam minhu wa ma la na'lam wa na'udzu bika minas syarri kulli ajili wa ajili man alamin wa ma la na'lam. Allahumma ma qadaita lana min amri faj'al akibatahu rusda ya Allah ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa min adabika nastajir bi rahmatika la takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfat 'ain wasqurna sunana bima aslahta bihi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna lahul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Alhamdulillah, semoga kita doakan semoga Ustaz Agus dan keluarga Allah selalu berikan kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan. Untuk informasi para jamaah, besok insya Allah taklim online kita lanjutkan bersama Kang Randy Saputra. Temanya tentang Tarhib Ramadan. Jadi kalaupun di luar Tarhib Ramadan tentang wakaf lagi, melanjutkan hutang piutang lagi, bisa disiapkan. Ya, kita doakan semoga guru-guru kita yang membersamai kita memberikan ilmu-ilmu terbaiknya, semoga Allah selalu berikan kesehatan, Allah jaga keluarga beliau, dan juga kita semua Allah izinkan bisa menghadiri selalu taklim-taklim beliau. Kita tutup doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Goreng berapa biji tadi, Mak? Aja juga Tentang mau tadinya mau sosis juga, Mama. Ya Allah. Jangan sembarangan